tuh lagi baca buku ini, Anatomy Pets. Ini itu tentang bagaimana kita untuk bisa membuatnya kebiasaan yang kecil-kecil tapi itu konsisten kita lakukan gitu. Dan ada 4 tips penting bagaimana kita bisa membuat kebiasaan itu tuh konsisten dan seumur hidup gitu, kebiasaan baik itu. Yang pertama itu adalah membuat petunjuk di sekitar kita gitu untuk melakukan kegiatan itu. Misalnya kita biasanya punya kebiasaan buat nulis di jam sekian gitu. Nah, petunjuknya kalau kita mau nulis itu adalah misalnya ada nih buku di meja kita gitu. Jadi kita buat buku itu selalu di atas meja kita supaya kita selalu melihat petunjuk itu bahwa kita punya kebiasaan untuk menulis di jam itu atau di hari itu. Terus yang kedua adalah membuat gairah. Gairah itu bisa kita dapatkan dari internal maupun eksternal. Nah, untuk yang di dalam buku ini itu gairah itu bisa didapatkan dari kebiasaan-kebiasaan misalnya dalam keluarga kita, dari lingkungan di sekitar kita, atau dari hal-hal yang dianggap normal di lingkungan kita. Terus yang kedua itu juga bisa dengan kelompok-kelompok yang kita tempati gitu. Jadi kayak misalkan kelompok itu memiliki norma ini. Nah, kita sebagai manusia kita tuh cenderung buat salah, tapi itu masih dalam dukungan kelompok. Jadi meskipun itu salah, tapi itu adalah syarat buat kita diterima dalam suatu kelompok, kita akan melakukan itu. Dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa salah tapi berkelompok lebih baik dibanding benar tapi kita sendiri gitu. Terus selanjutnya bisa juga dari orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang menjadi role model kita gitu. Jadi kayak misalkan kita menganggap bahwa misalnya Najwa Shihab tuh pandai banget buat sangat kritis misalnya. Nah, kita akan menjadikan itu sebagai patokan gitu atau membangun gairah kita gitu dari orang tersebut gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah melakukan kegiatan atau kayak ada jadi kayak kita action gitu, memberikan tanggapan. Jadi cara buat melakukan action yaitu adalah dengan melakukannya gitu, memberikan tanggapannya. Ada 2 hal penting. Ada 2 hal penting dalam buku ini yang tentang bagaimana kita bisa melakukan sesuatu atau memberikan tanggapan, yaitu yang pertama itu ada yang namanya in motion. In motion ini tuh kita kayak berpikir buat melakukan sesuatu tapi nggak pernah melakukan hal itu. Terus yang kedua itu adalah action. Action itu adalah kita benar-benar melakukan suatu kegiatan. Nah, yang mana yang bagus? Yang bagus itu adalah action, atau kita benar-benar bisa melakukan itu gitu. Kalau terus ada contoh nih di sebuah universitas, kalau nggak salah di Jerman itu seorang profesor fotografi itu membagi 2 kelompok mahasiswa. Yang pertama itu adalah kelompok kuantitas dan yang kedua itu adalah kelompok kualitas. Kelompok kuantitas itu akan mendapatkan nilai A kalau misalkan dia membuat 100 gambar gitu. Terus nilai B ketika membuat 90 gambar, terus nilai C ketika membuat 80 gambar dan seterusnya. Sementara untuk kelompok kedua itu dinilai berdasarkan kualitas. Misalnya dari segi pencahayaan, dari kesempurnaan, dari segi angle dan sebagainya terkait
pemotretan itu. Nah, yang anehnya hasilnya itu yang menang itu, yang mendapat nilai A itu adalah kelompok yang diuji berdasarkan kuantitas. Dan bahkan hasilnya pun bagus gitu. Kenapa? Karena orang yang berfokus pada kualitas itu tuh kayak dia itu ya udah, mari kita melakukan pemotretan, kita potret sebanyak-banyaknya sampai ratusan, namun kita juga harus mempertimbangkan apa yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu kualitasnya gimana supaya pemotretannya bagus gitu. Sementara yang kelompok kualitas itu mereka cenderung untuk berpikir atau overthinking, yang dalam artian aduh gimana ya kalau misalkan kualitasnya itu gini, padahal mereka dan mereka itu nggak pernah untuk belajar gitu, belajar dari materi-materinya, jadi kayak mereka sibuk untuk berpikir gitu. Jadi intinya yang paling penting itu adalah kita bisa untuk memberikan aksi gitu. Dan yang terakhir itu adalah reward itu ya apa yang kita dapatkan, dan itulah yang akan meningkatkan yang namanya dopamin dalam tubuh kita. Nah, ketika dopamin itu meningkat, maka kita akan cenderung untuk mengulang kegiatan itu. Dan bagaimana suatu kegiatan yang positif itu dapat bisa menjadi hal yang kebiasaan baru untuk kita itu kalau kita punya yang namanya pengulangan, repetisi. Jadi mau hari ini tuh kita ngelakuinnya 30 menit, tapi kita ngelakuinnya konsisten 30 menit setiap hari itu repetisi sampai benar-benar kita mendapatkan sesuatu dari itu, maka kita akan menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Jadi intinya adalah konsistensi untuk melakukan kegiatan itu. Selanjutnya masih ada setengah lagi yang belum dibaca.